Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aplikasi radioisotop dalam bidang industri dan hidrologi. Aplikasi radioisotop dalam bidang industri. Radioisotop hanya digunakan dalam radiografi, yaitu suatu cara pemotretan bagian dalam dari benda dengan menggunakan radiasi yang berdaya tembus besar, seperti sinar X, sinar gamma, atau neutron. Seorang ahli mengetahui adanya keretakan atau kebocoran dalam pipa-pipa, silinder-silinder, dan sebagainya dengan pertolongan sinar X. Radioisotop yang sering digunakan adalah kobalt 60 untuk bahan paling tebal, iridium 192 untuk bahan dengan ketebalan 10 cm, dan cesium 137. Pemanfaatan radioisotop dilakukan dalam proses pengontrolan seperti tebal kertas, plastik, lembaran logam, dan sebagainya. Yang pertama adalah mengontrol ketebalan bahan. Ketebalan produk yang berupa lembaran seperti kertas film atau lempeng logam dapat dikontrol dengan radiasi. Prinsipnya, intensitas radiasi yang diteruskan bergantung pada ketebalan bahan yang dilalui. Detektor radiasi dihubungkan dengan alat penekan, lalu jika lembaran menjadi lebih tebal, maka intensitas radiasi yang diterima detektor akan berkurang dan mekanisme alat akan mengatur penekanan lebih kuat sehingga ketebalan dapat dipertahankan. Berikutnya, pemeriksaan tanpa merusak. Pada saat ini, radioaktif mulai digunakan dalam industri. Misalnya, industri pupuk atau industri mencari sumber baru minyak bumi. Di perut bumi, titik radiasi sinar gamma dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambung las, yaitu merongsen bahan tersebut. Teknik ini berdasar sifat bahwa semakin tebal bahan yang dilalui radiasi, maka intensitas radiasi yang diteruskan makin berkurang. Jadi, dari gambar yang dibuat dapat terlihat catatan apakah logam merata atau ada bagian yang berongga di dalamnya. Pada bagian yang berongga itu, film akan lebih hitam. Kemudian berikutnya ada pengawetan bahan. Radiasi banyak digunakan untuk mengawetkan bahan seperti kayu maupun barang seni. Radiasi juga dapat meningkatkan mutu tekstil karena mengubah struktur serat sehingga lebih kuat atau lebih baik mutu penyerapan warnanya. Berbagai jenis makanan juga dapat diawetkan dengan dosis yang aman sehingga dapat disimpan lebih lama. Radiasi sinar gamma dapat dilakukan pada pengawetan makanan melalui dua cara. Yang pertama, membasmi mikroorganisme, misalnya pada pengawetan rempah-rempah seperti merica, ketumbar, dan kemiri. Lalu yang kedua, dengan jalan menghambat pertunasan, misalnya untuk pengawetan tanaman yang berkembang biak dengan pembentukan tunas seperti kentang, bawang merah, jahe, dan kunyit. Selanjutnya, analisis aktivasi neutron digunakan dalam penentuan unsur-unsur campuran yang menyebabkan ketidakmurnian. Suatu keuntungan dari analisis ini, seperti telah dikemukakan, ialah bahwa dengan cara ini dapat ditentukan kadar yang demikian kecilnya yang dengan cara spektroskopi sekalipun tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, memasuki bab baru, yaitu aplikasi radioisotop dalam bidang hidrologi. Dalam bidang hidrologi, teknik nuklir, teknik merunut radioisotop saat ini sudah dapat memecahkan berbagai masalah, yaitu yang pertama, penentuan gerakan sedimen di pelabuhan dan daerah pantai, yaitu untuk studi efisiensi pengerukan dan untuk perencanaan pembangunan pelabuhan baru. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, teknik merunut ini dapat melacak zat pencemar. Selanjutnya, menentukan kebocoran dam atau bendungan, menentukan arah gerakan air tanah, studi hubungan antar sumur-sumur minyak untuk mengetahui karakteristik aliran cairan di sekitar sumur minyak, menentukan debit air sungai, studi geotermal, dan teknik gauging.
Penentuan gerakan sedimen di pelabuhan dan daerah pantai. Salah satu usaha untuk memperkecil kecepatan terjadinya pendangkalan atau endapan lumpur adalah dengan cara mengetahui dari mana asal dan kemana arah gerakan sedimen tersebut. Untuk estimasi laju pendangkalan alur pelabuhan dapat diterapkan teknik nuklir dengan menggunakan teknik berunut radioisotop. Radioisotop yang dipergunakan berupa pasir tiruan. Bentuk dan ukurannya menyerupai pasir yang terdapat pada pelabuhan yang akan diteliti. Radioisotop yang sering dipergunakan adalah iridium 192, aurum 198, dan skandium 46. Setelah radioisotop diinjeksikan ke dasar laut, kemudian radiasi yang dipancarkan dilacak dengan detektor dan responnya akan dicatat oleh mesin pencatat radiasi atau recorder. Pemantauan terhadap radioisotop yang dilepas ke dasar laut dilakukan beberapa kali dengan jangka waktu tertentu. Dari hasil pemantauan itu, secara kumulatif dapat ditentukan arah gerakan sedimen, tebal lapisan sedimen, dan kecepatan rata-rata lapisan sedimen. Data yang diperoleh ini dapat pula digunakan untuk menentukan pembangunan pelabuhan baru yang sesuai dan tidak memerlukan biaya pengerukan yang tinggi. Manfaat selanjutnya adalah mendeteksi zat pencemar dalam air. Nah, selain menggunakan isotop buatan itu juga dapat menggunakan isotop alam untuk mencari pergerakan zat pencemar dalam air. Nah, isotop alam yang digunakan itu harus memiliki nilai yang berbeda dari nilai air tanah pada umumnya. Contohnya, isotop karbon 13 dan deuterium pada air lindi itu mempunyai yang lebih tinggi daripada air tanah karena tingginya aktivitas bakteri pengurai bahan organik. Nah, berdasarkan perbedaan nilai isotop itu dapat dibedakan apakah air tanah telah tercemar atau belum. Nah, selain itu juga ada isotop alam oksigen 18 dan deuterium dapat digunakan untuk merunut sejauh mana intrusi air laut telah mencapai formasi daratan. Nilai kedua isotop ini pada air laut lebih tinggi daripada air tanah, sehingga dapat diketahui pergerakan air laut ke dalam air tanah. Manfaat selanjutnya untuk menentukan kebocoran dan bendungan. Teknik perunut radioisotop juga telah dimanfaatkan untuk menentukan kebocoran atau rembesan pada bendungan. Nah, radioisotop yang digunakan itu harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu tidak berbahaya bagi manusia atau makhluk hidup lain, aktivitasnya rendah, waktu paruhnya pendek, larut dalam air, tidak diserap oleh tanah atau bendungan, dan oleh tumbuhan. Radioisotop yang dilepaskan pada tempat tertentu di reservoir atau air dam itu diperkirakan sebagai tempat terjadinya bocoran pada bendungan. Nah, apabila terjadi kebocoran pada bendungan tersebut, maka air yang telah dilepas oleh radioisotop itu akan masuk dan mengikuti arah bocoran. Nah, dengan mengikuti air yang keluar dari mata air itu, sumur-sumur pengamat yang terdapat di daerah downstream, maka akan dapat diketahui adanya bocoran dan arah dari rembesan dam tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui gerakan air tanah. Nah, untuk mengetahui gerakan air tanah itu digunakan metode sumur banyak atau multi-well technique. Perunut radioisotop yang diinjeksikan ke dalam sumur yang berada di tengah dan pada lubang bor yang lain di sekelilingnya. Selanjutnya dilakukan pemantauan dengan detektor radioaktif. Arah gerakan air tanah dapat ditentukan dengan mengetahui adanya radioaktif pada sumur-sumur bor tersebut. Di samping untuk mengetahui arah gerakan air tanah, teknik perunut radioisotop juga dapat digunakan untuk mengetahui kecepatan air tanah, permeabilitas, dan besaran air tanah lainnya. Yang selanjutnya, untuk menguji kecepatan aliran sungai atau aliran lumpur. Radioisotop dapat digunakan untuk mengukur debit air. Biasanya, radioisotop natrium 24 dapat digunakan dalam bentuk NaCl. Dalam penggunaannya, garam ini dilarutkan ke dalam air atau lumpur yang akan diteliti debitnya. Intensitas radiasi diperiksa pada tempat atau jarak tertentu, sehingga rentang waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak tersebut dapat diketahui.
Yang selanjutnya, melakukan studi geotermal. Pemanfaatan sumber panas bumi untuk keperluan tenaga listrik di negara kita sudah mulai dikembangkan. Contohnya pembangkit listrik geotermal Kamojang. Pemanfaatan teknologi nuklir, khususnya teknik perunut radioisotop, telah membantu menemukan sumber panas dan jumlah cadangan panas dengan jalan menemukan komposisi isotop alam yang dikandung oleh sumber panas tersebut. Teknik Gauge. Selain dengan teknik perunut radioisotop, telah dikenal pula teknik Gauge. Dalam teknik ini, radioisotop digunakan sebagai sumber tertutup. Efek radiasi terhadap sistem dapat mengetahui keadaan sistem tersebut. Penggunaan teknik Gauge diantaranya untuk mengukur kandungan air di dalam tanah, kepadatan tanah, aspal, dan beton. Teknik ini sangat luas pemakaiannya dalam teknik sipil. Biasanya digunakan antara lain pondasi bangunan, jalan raya, pembuatan tanggul, dan lain-lain. Untuk mendeteksi kebocoran pada pipa bawah tanah. Untuk mendeteksi kebocoran pipa di bawah tanah, biasanya dengan menggunakan radioisotop Na24 dalam bentuk garam NaCl atau Na2CO3. Radioisotop Na24 dapat memancarkan sinar gamma yang bisa dideteksi dengan alat pencacah radioaktif Geiger counter. Untuk mendeteksi kebocoran, garam Na24 dilarutkan ke dalam air. Kemudian, permukaan tanah di atas pipa air diperiksa dengan Geiger counter. Intensitas radiasi yang berlebihan menunjukkan adanya kebocoran. Radioisotop juga dapat digunakan untuk menguji kebocoran sambungan logam pada pembuatan rangka pesawat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.